Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Wi? Alhamdulillah baik, Ibu. Tadi gimana habis disuntik, habis divaksin? Biasa aja sih, Bu, nggak ada rasa apa. Nggak kayak kemarin sih ngantuknya. Biasa aja. Sekarang biasa aja ya. Lama kata Dina nungguin, Nak? Iya, Bu, lama. Pertama kan saya nyari nomor antrian, habis nyari nomor antrian ke tempat ruangannya itu, nyari tempat duduk. Nanti kita tuh bergilir tuh, Bu, cari tempat duduk yang kosong. Nanti kita maju-maju, baru kita ditensi. Oh, itu. Tensimu tadi normal? Normal. Alhamdulillah. Terus tadi kamu sebelum kesini udah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Iya. Winda, anak kemarin ya. Lebih enak yang pertama atau yang kedua ini? Yang kedua sih. Yang kedua ya? Iya. Karena enggak terlalu ini ya, seperti yang pertama ya. Yang pertama itu kan juga vaksinnya siang, saya dapat siang. Dapat siang. Iya. Jam 2-an gitu baru divaksin. Jadi kepala saya tuh udah pusing-pusing gitu, panas juga, Bu. Panas Cuacanya. juga. Iya. Ini alhamdulillah ya cuacanya. Cuacanya hujan. Ini tadi kamu sendiri tadi? Kenapa, Bu? Atau sama teman-temanmu Sama tadi? teman saya, sama Febri, Bu. Sama Febri? Iya. Oh iya. Ini kemarin ya hasil urutan bakat kamu kemarin ya. Iya. Nah, coba sih Win, kamu gambarkan kondisi kamu hari ini tuh apa? Gimana perasaan kamu sekarang? Ya, terserah aja, gambar aja di sini. Terserah. Gambar gimana ya, Bu? Di sini aja, sini. Perasaan kamu sekarang seperti apa? Biasa aja sih, Bu. Gambar wajah gitu, Pak. Boleh wajah, boleh terserah. Boleh wajah, boleh apapun itu. Apa ya? Perasaan kamu sekarang bahagia kah? Senang? Atau sedih atau seperti apa? Wajah aja ya, Bu. Sini ya? Ya, boleh. Ya, saya nggak bisa gambar, Bu. Tidak apa-apa, terserah gambarnya. Ini aja, Bu. Oh, sang bahagia ya? Iya. Bahagia karena ya udah selesai banget, Bu. udah selesai vaksin tahap kedua ya. Iya. Nih, kemarin kalau dilihat dari urutan bakat kamu yang pertama Kone Teknes, kamu ini suka menghubung-hubungkan sesuatu ya. Iya. Ada sebab, ada akibat ya, benar. Iya. Nah, contohnya seperti apa tuh? Saya misalnya saya melakukan kayak ada sesuatu gitu sama saya, pasti saya tuh selalu oh mungkin saya salahnya di sini, jadi saya perbaikinnya di situ. Atau juga kadang kalau saya dikasih sesuatu yang kayak apa yang bahagia gitu kan, Bu, saya pasti selalu nyambungin, oh Allah pasti ngasih saya yang kayak ini, mungkin saya belum pantas tapi Allah cukupkan untuk saya gitu. Nah, Aktivator, kamu tuh suka kalau langsung bekerja itu langsung tindakan gitu? iya, Bu. Saya lebih suka kayak praktek-praktek gitu. Lebih suka praktek-praktek Iya. daripada seperti teori. Lebih apa gitu, nah, ke saya daripada teori-teori. Saya belum, kalau praktek kan langsung ada gambarannya. Kalau teori belum gitu. Harmoni, kamu orangnya nggak suka ribut ya? Iya. Makanya di kelas kalau ada yang ribut kamu itu nggak suka gitu ya? Iya, saya kalau misalnya beda pendapat dengan orang tua saya juga saya kadang diem. Kayak ya kalau saya dengerin aja sih, oh maksudnya orang tua saya seperti ini ya, saya terima. Tapi kalau itu waktu saya kecil sih, Bu, saya sering ngelawan, tapi sekarang saya udah
terbiasa kayak ya gitu diam aja, nerima aja. Kalau dulu masih kecil Iya, suka kayak ngelawan juga gitu. Tapi Kalau kalau saya A, sekarang- ya orang tua saya A, saya B, ya saya tetap tentang gitu. Tapi sekarang saya bisa nerima. tapi sekarang sudah bisa Iya. menerima. Karena kamu tahu kalau misalkan melawan orang tua Iya. itu berdosa. Iya. Iya. Konsisten, kamu orangnya konsisten ya. Kalau sudah A, Iya. B, B. Iya. Nggak suka misalkan apa kayak seperti ragu-ragu gitu. Misalnya pelin plan ya, pelin plan. Misalkan dari A ke B. Iya. Itu kalau sudah A ya, A ya. Iya. Terus kamu analitikal. Bakat pendukung kamu analitikal. Jadi analitikal itu berhubungan dengan angka-angka gitu. Jadi kamu tuh menghubungkan sesuatu itu berdasarkan data. Iya. Mana buktinya gitu. Iya, saya sering nyari bukti sih, Bu. Nah, Iya. jadi kamu itu nggak gampang termakan hoax ya. Iya. Jadi mana buktinya, mana datanya gitu. Itu orang yang analytical, terus self assurance, percaya diri gitu. Iya. Strategik, kamu pintar mencari jalan keluar dari masalah kamu. Dari berbagai macam permasalahan kamu itu bisa mencari solusi. Iya. Betul ya? Iya. Linar, kamu suka belajar? Terkadang sih, Bu. Tapi kalau hal-hal yang baru pasti saya semangat. Contohnya seperti apa tuh? Kayak ya yang kayak baru-baru, kayak misalnya saya saya random sih, Bu. Kadang saya kayak kerajinan tangan gitu. Saya harus cari tahu nih, misalnya kayak ngejahit gitu kan, saya cari tahu. Sebenarnya bukan bidang saya kan, Bu, tapi saya karena tiba-tiba langsung seret gitu ya, jadi saya semangat. Kebetulan juga saya belum tahu kan, jadi saya cari yang belum tahu itu. Saya lebih suka kayak gitu sih, Bu. Lu suka gitu ya? Iya. Soalnya kalau ada ilmu baru itu Pasti saya dalam semangat iya, gitu ya. semangat. Tapi kamu suka baca? Enggak, Baca buku? enggak terlalu. Nggak terlalu ya? Enggak terlalu, Bu. Kamu kalau kamu tuh kalau ibu lihat ya, Iya. kalau ibu lihat itu setiap kamu tuh kalau kumpul tugas tuh tepat waktu. Iya, saya nggak mau menunda-nunda waktu gitu, nah, Bu. Terus apa ya, hasil pekerjaan kamu itu rapi, maksudnya betul rapi gitu. Nah, hanya di pelajaran ibu sih, kayaknya di pelajaran yang lain juga seperti itu ya. Iya. Mata pelajaran apa yang paling kamu sukai? Yang paling saya sukai pelajarannya ibu sih, soalnya kan waktu kelas 11 kan ibu belajar tentang bisnis kan. Kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Kebetulan saya lagi semangatnya di situ. Saya lagi mulai bisnis juga. Jadi saya tergantung sih, Bu. Kalau Terus semangat. sekarang lanjut? Masih? Iya. Apa kemarin itu kamu parfum-parfum itu ya? Iya, parfum Arab. Masih ya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Iya, saya udah berbotol-botol saya jual. Laku, terjual. Alhamdulillah udah sekitar 1 juta lebih. Apanya itu? Uang hasil jual parfum. Hasil jualan. Oh, Iya. berarti omsetnya ya? Iya. Itu bersih sudah? Bersih. Alhamdulillah. Nah, Iya. berarti tidak sia-sia ya, Iya. ibu-ibu ya. Alhamdulillah, barokallah. Terus responsibility, kemudiannya tanggung jawab banget. Iya. Tapi kamu seorang ini ya, apa namanya, ketua kelas, jadi tanggung jawab terhadap kelas kamu. Iya. Tapi kalau menurut kamu sama menjadi ketua kelas nih ya, sama Iya. menjadi ketua kelas itu enak offline atau online? Enak offline sih, Bu. Kalau misalnya offline kan saya langsung berinteraksi gitu kan. Kalau online ini waktu kelas 11 kemarin saya banyak ditanya-tanya sama Bu Novi. Nah, ini kenapa teman-teman kamu banyak yang nggak ngerjain tugas, banyak yang nggak masuk Google Meet. Saya jadi bingung kan, Bu, masa iya saya periksa satu sedangkan saya di rumah. Ya kerja saya tuh kayak terganggu gitu, nah, Bu. Saya juga udah usaha untuk nge-WA satu-satu kan, kenapa nggak ngerjain tugas, kenapa nggak ikut Zoom, kenapa juga lambat betul ngerjain tugasnya gitu, Bu. Kadang juga saya bantuin ngerjain tugas. Kalau misalkan saya nawarin, ada nggak pertanyaan yang misalnya soal yang sulit, nanti kamu tanyakan aja ke saya gitu kan, nanti saya bantu Untuk menyelesaikan Iya. ini ya, menyelesaikan jawabannya ya. Terus ini
Bakat lemah relator. Iya. Ya, memang Apa ya. itu, Bu? Relator itu kurang bisa dekat dengan orang lain. Iya, saya kurang bisa. Kenapa itu? Saya kurang tahu sih Bu, mungkin karena saya pendiam, saya sedikit malu gitu sih Bu sama orang-orang. Malu, maksudnya pada orang yang baru dikenal gitu Iya, ya. baru dikenal. Tapi kalau udah kenal, udah akrab, pasti keluar dari itu sifat saya. Kurang fokus. Iya. Ya. Apa mungkin karena terlalu banyak beban tanggung jawab yang Bisa jadi sih Bu. bisa jadi ya. Tapi kalau di rumah itu orang tua seperti apa? Mendukung ini enggak, mendukung sekolah kamu atau kegiatan-kegiatan kamu? Support enggak? Support semuanya sih Bu. Bahkan bukan hanya di support dalam pendidikan, saya juga di support kayak misalnya belajar mandiri, misalnya nyari uang sendiri gitu. Jadi saya tuh di rumah habis dari sekolah, gitu kan Bu, saya suruh jaga warung gitu buat gantiin ibu, bantuin ibu. Oh, ada warung apa? Ada bisnis juga Bu, bisnis keluarga. Oh, bisnis keluarga, sembako. Iya, sembako gitu. Sembako. Jadi sering ya suruh jagain warung jadi saya gitu ya. suka tertarik sama bisnis juga. Iya. Kamu nanti punya rencana kuliah enggak? Ada Bu. Ada. Iya. Kuliahnya di Sangatta atau luar Sangatta? Di Sangatta, soalnya bapak nggak bolehin keluar-luar gitu. Inginnya jurusan apa? Maunya manajemen sih Bu. Manajemen ya. Gak apa-apa, bagus sih, cocok aja sih. Cocok aja. Jurusan manajemen. Iya. Kalau dilihat dari dilihat dari bakat-bakat kamu ini. Saya juga kurang tahu kalau misalnya manajemen di STIE kan atau enggak di STAIS, manajemen pendidikan Islam. Oh iya, iya kalau STAIS itu kan negeri, kalau STIE kan swasta. Iya. Tuh. Sama-sama jauhnya sih sekarang STIE sama STAIS juga sama-sama jauh kan sekarang. Kalau dulu kan STIE dekat. Iya Bu. Ya, sekarang agak jauh STIE sudah, karena kan sudah pindah. Iya. Terus kamu hobi kamu apa? Hobi saya apa ya? Dengerin musik. Oh, Saya suka dengerin musik. Suka dengerin musik Iya. ya. Kemarin itu ikut ekskul apa kemarin? Kemarin saya organisasi OSIS sih Bu. OSIS Iya. bagian? Pertama saya kayak PKS itu yang jaga yang markir-markir Oh motor. iya ya, anggota PKS. Iya. Patroli keamanan Iya, siswa. karena saya ikut organisasi OSIS, jadi yang itu saya keluar gitu, jadi ikut organisasi OSIS. Oh itu. Kamu nggak suka kompetisi ya? Iya, saya nggak suka Bu. Nggak suka ya? Iya, saya lebih, kalau bisa saya lebih menghindar gitu daripada ikut kompetisi. Itu. Iya, karena apa ya Bu? Kalau mungkin saya kurang yakin sama kemampuan saya sendiri. Iya. Kenapa kamu kurang yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri? Udah apa ya? Udah ciut gitu lah Bu. Ciutnya kenapa? Padahal kamu punya kemampuan. Iya. Saya takut lihat hasil. Takut lihat hasilnya. Iya. Takut hasilnya mengecewakan. Terus Apa supaya hasilnya tidak mengecewakan, apa yang harus kamu lakukan? Lebih semangat sih, tapi menurut saya Bu, kalau saya semangat misalkan dalam peringkat itu kan Bu, saya kebetulan di kelas 10 kemarin saya peringkat 4 kan Bu. Nah, karena saya turun peringkatnya jadi kalau nggak salah peringkat ke-17 atau 18 gitu. Dan itu cukup mengecewakan bagi saya, karena kenapa? Karena ini kan udah online, fokus saya itu terbagi Bu, nggak kayak seperti offline. Kalau offline kan kita lebih fokus gitu, tatap muka dengan guru, kita lebih paham apa yang diajarkan. Kalau online itu banyak gangguan gitu, misalnya saya juga udah kenal bisnis, jadi fokus saya terbagi antara pendidikan sama bisnis saya. Nah, kira-kira supaya kamu itu fokusmu tidak terbagi-bagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan gitu? Fokus satu tujuan sih Bu. Fokus terhadap
satu tujuannya. Satu tujuan. Nah, sekarang tujuanmu apa? Saya masih dua tujuan. Masih kan saya juga harus nyari kerja gitu nah Bu, lulus nanti mau nyari kerja juga. Jadi saya dari sini udah mulai belajar oh gimana cara rasanya nyari uang sendiri tuh gimana, supaya saya tuh pikiran saya tuh gini Bu, saya nggak mau apa ya, terlambat gitu nah, terlambat menyadari. Misalnya pas saya lulus, saya baru nyadari kayak oh gini, oh kita sebenarnya apa ya, harus punya apa, pemahaman tentang kayak dunia kerja gitu. Jadi saya pengen memahami dunia kerja lebih awal gitu nah Bu, sebelum saya lulus. Berarti kamu ingin lebih ini ya, pemahaman tentang pengetahuan tentang gimana sih dunia kerja kayak gitu ya. Jadi itu yang ingin kamu ini ya, butuhkan gitu ya, pengetahuan tentang bagaimana dunia kerja atau seperti apa sih dunia kerja itu gitu. Terus gimana saya bisa membagi waktu ya, mungkin membagi waktu antara sekolah dengan ini usaha sampingan. Iya. Kalau orang tua saya ngedukung aja sih Bu, katanya kalau misalnya lulus ini ada lowongan kerja yang masuk aja dulu. Cari kerja, nanti kalau urusan kuliah belakangan aja. Kalau misalnya ya gitu kata ibu saya. Dan juga saya nanya ke pas PKL kemarin Bu, saya nanya ke kakaknya kan yang kerja di sana, katanya mendingan kamu cari kerja dulu, nanti kalau urusan kayak kuliah S1 itu nanti belakangan aja. Soalnya pekerjaan sekarang kalau kerja di kantoran itu kan Bu, sekarang susah nyarinya. Kalau jadi PNS juga belum tentu bisa gitu nah. Jadi gitu. Atau kalau lebih baik ya buka usaha sendiri kalau mau gitu. Ya jadi ya gitu. Jadi itu ya, kamu mau tahu gimana apa dunia kerja itu seperti apa, pengetahuan seperti itu ya. Jujur aja saya nggak terlalu kecewa sih Bu sama nilai saya yang menurun. Karena juga apa ya Bu, kalau ke sekolah kan dapat uang saku kan Bu, saya tuh bisa nabung, dari uang saku tuh saya tabung. Tapi kalau online kan saya nggak dapat uang saku, jadi saya bingung. Jadi mau beli buku itu saya apa ya, ngutarainnya tuh susah gitu. Udah dikasih uang saku sama orang tua? Enggak, jadi saya nyari sendiri. Oh, nyari sendiri. Tapi sama PKL itu dikasih uang saku ya? Dikasih uang saku ya. Tapi kan terlambat Bu. Enggak, bukunya duluan habis. Berarti ini kamu juga harus ini ya, bagaimana bagi waktu dengan baik. Iya. Ya, bagi waktu dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana sih cara membagi waktu dengan baik itu? Buat apa gitu? Buat rencana sih Bu. Saya sudah mulai kayak buat rencana. Konsep misalnya nanti jam sekian ngapain. Saya sering hambur sih Bu. Oh, masih sering hambur? Iya, jam-jamnya sering kayak enak-enak sendiri gitu nah Bu. Berarti kalau gitu mulai sekarang harus bisa membuat apa itu? Rencana. Iya. Oke. Perencanaan harus baik. Jadi itu ya, kamu bisa memanfaatkan ilmu manajemen ya. Iya. Apa aja kemarin ilmu manajemennya sudah diajarkan? Manajemen waktu. Ya, manajemen waktu, betul. Manajemen apa Bu? PUAC? Iya. Ya, mungkin itu ya, PUAC. Masih ingat apa itu PUAC? Ya enggak. Planning, perencanaan, O-nya? Organisir. Organisir. A-nya? Actuating. Iya. C-nya? Controlling. Iya. Jadi itu ya menurut kamu ya. Nah, dari hasil coaching ini apa yang kamu harapkan? Dari hasil sesi ini coaching.
saya harapkan apa yang saya ambil sekarang tuh, yang saya fokuskan sekarang nggak salah gitu. Nah, maksudnya saya dapat tambahan ilmu, oh saya lebih baik ke sini atau ke sana gitu nah Bu. Ya, harus bisa ini fokus salah satu. Iya, Karena kalau kamu banyak ini terbagi-bagi fokus itu kan tidak baik. Jadi Iya, harus sih. fokusmu apa gitu. iya, Untuk saat ini mungkin fokusmu apa? Untuk saat ini? mungkin belajar sih Bu, Nah, belajar. karena udah mau lulus, mau Karena ujian. iya betul, karena mau lulus. Jadi selain pengetahuan tentang dunia kerja juga mungkin cara belajar yang Yang harus diperbaikin. efektif. Iya. Iya. Jadi ini ya, dari hasil ini apa yang dapat kamu simpulkan? Saya jadi tahu sih Bu, oh perasaan saya, kadang perasaan saya sama pikiran saya tuh kayak bertolak belakang gitu nah Bu. Iya, jadi kan kalau kayak gini kan baca bakat begini, saya jadi tahu oh saya tuh sukanya tuh begini, dengan menjawab pertanyaan. Iya, bener juga sih Bu, saya juga orangnya seperti itu. Sudah? Iya. Itu aja ya. Iya Bu. Terima kasih Iya. sudah ini ya ikut coaching dengan Ibu. Iya, sama-sama juga Bu, saya juga tambah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Nah, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Bu, ini saran aja ya. Harusnya guru BK yang terjun langsung karena ini. Bukan apa, karena ini juga sebagai bahan kedepannya buat BK. Kalau ada informasi seperti ini, pengetahuan seperti ini kan hal baru juga buat kita.